bahwa Nabi Muhammad menghadap kepada Allah yang mana begitu cepat, kemudian balik lagi ke bumi untuk diperintahkan kita ini sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Adik-adik gimana kabar? Anak-anak ustaz gimana kabar? Ini nampaknya masih banyak ya anak-anak di sini ya. Berarti ini akan menunjukkan ke depan masih banyak generasi di sini. Makanya banyak anak-anak di sini. Ya, dan sebagian masjid dan musola yang lain itu ya sedikit kadang anak-anak. Ya, sebagian banyak anak-anak, sebagian sedikit kaum bapak, sedikit kaum ibu. Ada yang banyak kaum ibu, ya, sedikit kaum bapak. Nampak ini generasi masih banyak ke depan untuk melanjutkan syiar Islam ini. Apa yang kita peringati pada hari ini, adik-adik? Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Apa Mi'raj? Kita hari ini Isra dan Mi'raj, apa tujuan kita? Apakah kita Isra dan Mi'rajnya hanya sekedar berkumpul saja di sini? Ya, sekedar makan-makan? Itu sekedar apa? Yang kita peringati Isra dan Mi'raj adalah yaitu peristiwa Rasulullah pada dahulu menerima perintah untuk sholat. Nah, inilah kita laksanakan pada hari ini, yaitu sholat 5 waktu. Ya, tuh ya, Isra dan Mi'raj. Nanti apa itu Isra, apa Mi'raj? Nggak tahu. Yang penting Isra, Mi'raj. Ya. Jadi peristiwa yang kita peringati. Bu,
Sampai jam berapa saya ceramahnya? Materi saya siapkan sebenarnya 3 jam loh. Kenapa 3 jam materi ceramah kita, Bu? Kalau sanggup? Ya saya nggak sanggup nanti kumat, asam urat, asam lambung, asam segala macam nanti berdiri di sini. Ya. Yang kita jelaskan materi hari ini adalah singkat, ringkas, padat, kemudian penjabarannya, penjelasannya, ya. Kalau panjang, terlalu panjang kali atau terlalu lebar, kasih kode ibu-ibu ya. Nah, atau kanan dan kiri. Biasanya kalau saya ngisi ceramah, saya kasih kode ibu-ibu, bapak-bapak. Bu, kalau ceramahnya terlalu udah lama kali, kasih kodenya. Ah, batuk lah, pura-pura batuk, pura-pura lah ini, nangiskan anak ibu, keluar masuk. Ah, berarti tandanya mau kode itu. Ah, kasih kodenya, Bu ya. Ah, nanti jangan terlalu lama kali. Ada materi yang bisa dibawa pulang pada ini malam yang berbahagia. Apa itu? Kita petik pelajaran yang bisa dibawa pulang, materi yang dibawa. Bukan ini materi. Saya nggak dapat snack pun Isra Mi'raj itu gara-gara si Polin itu. Bukan itu. Ya, pelajaran yang bisa kita petik pada ini malam yang berbahagia. Itu yang kita ambil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka terjadi Isra adalah Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad. Beliau itu pada dahulunya dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan duka cita. Apa itu duka cita? Wafat istrinya. Siapa istrinya, adik-adik? Istri Nabi Muhammad. Hah? Yang pertama. Istri yang pertama siapa? Siti Khadijah. Ya, dihafal ya. Anak Nabi, ya. Kemudian peristiwa Nabi, ya, harus diingat, dihafal. Siapa paman Nabi, kakek Nabi, harus diingat, dihafal. Ya, siapa idola kita? Ya. Ya. Kapan Nabi diangkat menjadi rasul? Nah, itu harus dihafal, diingat. Maka peristiwa Nabi Muhammad ini adalah dan kesedihan. Dia itu dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah. Makanya kalau kita setiap permasalahan hati kita dalam sakit, duka cita, ke mana kita adukan? Semua kepada Allah. Bukan update status galau, buat di Facebook, buat di WA, gara-gara sakit hati. Bukan itu. Itu membuat hati kita semakin keras, bukan semakin sembuh. Maka hadapkanlah diri kita kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu, ke masjid, ke musola, atau di rumah. Kalau kaum ibu di rumah cukup. Ya. Maka dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah. Maka inilah dihibur. Maka inilah terjadinya Isra dan Mi'raj. Makanya dijelaskan di dalam surat Al-Isra tadi, Maha suci Allah, Maha benar, Maha apa? Maha agung. Allah telah memperjalankan, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis di Palestina. Ini adalah menunjukkan mukjizat kekuasaan Allah, bahwa Nabi Muhammad menghadap kepada Allah yang mana begitu cepat, kemudian balik lagi ke bumi untuk diperintahkan kita ini sholat 5 waktu. Ya Bu, Pak, dulu kita sholat dianjurkan 50 kali. Gimana rasanya kalau kita sholat 50 kali? Sampai sekarang 50 kali. Mungkin kita setelah bekerja sebentar, sejam, sholat. Setengah jam kemudian sholat lagi. Nah, bekerja lagi, sholat lagi. Setelah bekerja lagi, sholat lagi. Sejam, setengah jam, sholat lagi.
Maka inilah diringankan. Nabi Muhammad menghadap kepada Nabi yang pertama ada Nabi Adam, dan diringankan sholat 50 kali ini menjadilah 5 waktu pada hari ini. Ada sholat subuh, ada sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Adik-adik pun sholatnya lengkap? Lengkap? Alhamdulillah, ya Bu. Ya, lengkap, alhamdulillah. Maka ini perintah sholat 5 waktu itu. Maka kita laksanakan sholat. Ya, jangan kita sholat hanya sholat hari Jumat saja, atau sholat Idul Fitri, Idul Adha saja dalam 1 tahun 2 kali. Nah, itu pun sholat nyolong sendal orang. Namun setelah Isra dan Mi'raj ini kita tingkatkan kualitas ibadah sholat kita, yaitu kebobotan sholat kita, nilai sholat kita tingkatkan. Itu yang kita peringati Isra dan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita masuk ke materi tentang Isra dan Mi'raj ini adalah, yaitu mengenai sholat. Judulnya sholat 5 waktu kita kerjakan. Ini adalah tiang agama yang mana perintah oleh Allah, aqimus sholat, dirikanlah olehmu akan sholat. Jangan kita tinggalkan sholat. Orang-orang yang meninggalkan sholat adalah orang-orang yang meruntuhkan tiang agama. Itulah orang-orang yang meninggalkan sholat. Ya, apa adik meruntuhkan agama. Makanya sejak dini, sejak dari kecil kalian ini harus latih sholat 5 waktu, ya. Jangan tinggalkan sholat. Jangan sholat karena takut sama orang tua, takut sama ayah, takut sama ibu, takut sama guru, takut sama ustadz. Jangan. Kita takut karena Allah. Jangan tinggalkan sholat, karena ini adalah perintah Allah. Semua kita hadapkan diri kita kepada Allah, yaitu sholat 5 waktu. Ya, ya adik-adik, ingin mudah rezekinya, ingin terkabul cita-citanya, ingin terkabul doanya, sholat. Jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan lalai urusan-urusan duniawi, tetap sholat 5 waktu. Maka kita tiada alasan tidak bisa mengerjakan sholat. Tidak sanggup sholat gara-gara sakit, tidak sanggup berdiri, apa solusinya? Duduk. Tidak sanggup kita duduk sholat, apa solusinya? Berbaring. Tidak sanggup berbaring, dah mati sajalah. Nggak sanggup berbaring pun lagi. Maka ini perintah dari Allah. Semua kita dalam belajar kita ini dimaafkan, Bu, ya. Kalau kita situasi dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kita ini semua banyak dimaafkan oleh Allah. Ya, sholat banyak kesalahan dan kekhilafan Allah maafkan karena kita dalam belajar. Ya. Sholat tidak bisa berjamaah karena jauh dari masjid,
jauh musola, boleh berjamaah sama keluarga di rumah. Karena jarak tempuh kita jauh. Kalau dekat, usahakan berjamaah, dan khusus kepada kaum bapak. Kalau kaum ibu cukup di rumah. Karena supaya tidak menimbulkan yang lain-lain, ya, cerita-cerita yang lain. Maka cukup kaum bapak harus di masjid, di musola. Karena ini adalah hukumnya adalah wajib. Apa hukumnya? Maka dijelaskan di dalam kitab I'anah, kitab fikih, pahalanya itu 27 kali lipat, Pak. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah dibanding kita sholat sendiri. Kalau kita melaksanakan sholat jamaah di masjid, di musola, itulah perbandingannya. Ya, dijelaskan di dalam kitab fikih I'anah. Dibanding kita sholat sendiri. Ya, kedudukannya, pahalanya, ya adik-adik, berapa tadi sholat tadi? Kalau berjamaah berapa kali lipat pahalanya? 27 kali lipat. Kalau sholat sendiri? Nggak tahu. 1 kali lipat. Pilih mana? Pilih 27. Makanya rajin sholat jamaah ya. Supaya pahala kita lebih banyak daripada kita sholat sendiri hanya 1 kali lipat. Begitulah besar pahalanya. Ya. Maka ini adalah kisah pada masa Rasulullah, orang buta menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ini buta. Apakah saya harus sholat berjamaah ke masjid? Apa kata Rasulullah? Apakah kamu mendengarkan azan? Iya, saya mendengar ya Rasulullah. Tetap sholat ke masjid. Inilah Rasulullah mengingatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tetap. Itu orang buta, Bu, Pak. Kamu mendengarkan azan? Iya. Dia menyuruh ke masjid. Maka inilah peristiwa pada dahulu yang terjadi, yang mana sebagian sahabat pada dahulu tidak mau sholat berjamaah, sebagian sholat berjamaah. Rasulullah marah. Hampir saja Rasulullah membakar sebagian rumah sahabat yang tidak mau sholat berjamaah. Hampir. Begitulah tegasnya Rasulullah pada dahulu, mengingatkan kepada umat-umat yang terdahulu, menganjurkan sholat berjamaah ke masjid. Ya Pak, maka kita tingkatkanlah kualitas ibadah kita, yaitu sholat berjamaah. Ya Pak, Rasulullah pada dahulu pernah sebagian sahabat melaksanakan sholat sendiri, tidak mau berjamaah. Rasulullah marah. Ya. Dia melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi sudah sholat. Dia melaksanakan sholat sendiri. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya Rasulullah, saya sudah sholat. Dia melaksanakan sholat. Sampai 3 kali dia melaksanakan sholat sendiri. Rasulullah, saya sudah sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembalilah kamu, sesungguhnya kamu itu tadi belum sholat. Saya sudah sholat, ya Rasul. Dan Rasulullah menasihati kepada sahabat-sahabat yang tidak mau sholat berjamaah. Ya, lihatlah aku sebagaimana aku sholat, dan laksanakanlah sholat berjamaah. Apa gambaran hidup kita sholat berjamaah, ibu-ibu, bapak-bapak? Nah, ini khusus kaum bapak dulu ya. Khusus ingatkan. Bagi kaum ibu, ingatkan kaum bapak sholat.
berjamaah.